tak menten dia ada mati kasih kororo ini wonten aseme kali turine. Pak pundi Pak bekasnya Pak nek cara letake Pak ngen wature. Oh, batunya nih. Oh, temriki niki. Oh, nggih. Ite asem kali ite anu tau miri temriki niki. Berawal dari kekesalan Ki Ageng Kutu, seorang pendekar pilih tanding yang menjadi musuh besar dari Bathara Katong yang bergelar manusia sakti setengah dewa ini, lahirlah sebuah kesenian yang maha indah. Bahkan, saking indahnya kesenian ini, dulu sempat diklaim oleh negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun masyarakat Ponorogo mampu mempertahankan warisan budaya dari leluhurnya, bahwasannya kesenian ini memang benar-benar lahir dari bumi Ponorogo. Kesenian berbentuk tarian Singo Barong raksasa ini memang memiliki daya tarik sekaligus daya magis tersendiri. Kesenian yang lahir dari bumi Ponorogo ini sangat dikenal luas bahkan tak hanya di Nusantara, namun juga sampai ke negeri tetangga. Pertunjukan ini biasanya dibarengi dengan penampilan debus dan juga bela diri. Namun pernahkah Anda mengetahui bagaimana asal-usul dan mitos dari warisan budaya Indonesia yang satu ini? Dan inilah kisah asal-usul Reog Ponorogo. Ki Ageng Kutu adalah seorang tokoh yang ada di dalam kisah berdirinya wilayah Ponorogo yang berasal dari desa Kutu. Dalam hal ini, beliau adalah salah satu penguasa di daerah Wengker yang juga bertindak sebagai guru yang sakti. Ki Ageng Kutu bernama asli Surya Alam. Karena menjadi Demang Wengker yang berasal dari desa Kutu, maka disebut dengan nama lain Ki Demang Kutu Surya Alam. Ki Demang Surya Alam adalah kerabat Prabu Brawijaya V atau Bri Kertabumi yang berkuasa atas daerah Wengker. Ketika Prabu Brawijaya menobatkan Raden Patah sebagai pimpinan daerah Demak, Ki Ageng Kutu merasa kecewa karena ia merasa seharusnya dirinya lah yang lebih pantas untuk menyandang jabatan tersebut. Karenanya, ketika terjadi peperangan di Majapahit, Ki Ageng Kutu lebih memilih untuk pergi dan pada akhirnya mendirikan padepokan di daerahnya, yaitu Wengker. Daerah kekuasaannya di masa lalu yang bernama Kademangan Surukubeng sekarang menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa Kutu. Ki Ageng Kutu adalah seorang ahli sihir. Ia sakti dan berilmu tinggi. Bahkan dia juga memiliki dua buah keris yang menjadi andalannya, yaitu Kyai Jabadras dan Kyai Condong Rawe. Di daerah pelariannya yaitu Wengker, Ki Ageng Kutu cukup sukses untuk membangun sebuah daerah kekuasaan. Karena hal inilah, ia dianggap sebagai ancaman bagi Raden Patah yang kemudian mengutus Raden Bathara Katong dan para pengawalnya untuk membentuk sebuah daerah kekuasaan di daerah Wengker. Pada zaman dahulu, masyarakat di daerah itu tidak percaya dengan adanya Sang Hyang Tunggal. Hal ini diakibatkan karena adanya ulah dari Ki Ageng Kutu. Melalui padepokannya, ia mendidik putra-putri daerah dengan berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu kanuragan, filsafat, dan seni. Salah satu sumber menyebutkan bahwa reog adalah ciptaan dari Ki Ageng Kutu. Namun sebenarnya, awal kesenian ini dibuat sebagai kritik atas Prabu Brawijaya yang ditundukkan oleh rayon seorang wanita. Karena kesenian yang diciptakan melambangkan sebuah seni barongan yang menampilkan sosok kepala harimau sebagai simbol Raja Majapahit yang ditunggangi merak sebagai simbol Putri Campa.
Surukubeng yang berada di Desa Kutuwetan, Kecamatan Jetis Ponorogo ini adalah sebuah tempat atau petilasan dari Ki Ageng Kutu yang bernama asli Surya Alam. Beliau adalah salah satu petinggi atau tokoh penting yang berada di era Kerajaan Majapahit, yang dimana lokasi ini adalah tempat bersemedi beliau saat berpisah dari Prabu Brawijaya V. Asem kali itu anu tau miri itu mriki niki kelas ngalah nggih ngalor ngetan niku angin gini nggih. terus gendine kok jambrek ngalor ngetan ning nggih kula sing wae ngetok nyisini niki. Oh, berarti teng mriki niki nggih bekas napa? Bekas jam Sugaro. Oh, bekas Sugaro teng mriki. Iya, kisane itu. Seperti apa penjelasan tentang Surukubeng ini secara detailnya akan kita bahas di video berikutnya. Ki Ageng Kutu memiliki 3 orang anak, yaitu Niken Gandini yang pada akhirnya menjadi istri dari Raden Bathara Katong, sedangkan kedua anak lainnya adalah Suryolono dan Suryodoko yang nantinya juga akan menjadi pengikut dari Raden Bathara Katong sepeninggal Ki Ageng Kutu. Suryolono menjadi pengawal pribadi Raden Bathara Katong dan berganti nama menjadi Suromenggolo, sedangkan Suryodoko menggantikan ayahnya memimpin Surukubeng dan dikenal dengan nama Surohandoko. Perseteruan Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu bermula saat Bathara Katong tiba di Wengker, dan akhirnya terjadilah pertarungan yang maha dahsyat antara kedua tokoh sakti ini. Namun pertarungan tersebut berakhir seimbang karena keduanya memiliki kesaktian yang sebanding. Hingga pada akhirnya Raden Bathara Katong mencari taktik lain. Ketika Ponorogo telah berdiri di bawah pimpinan Raden Bathara Katong, Ki Ageng Kutu dan para bekel atau yang biasa disebut pimpinan desa merasa tidak senang, sehingga mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan Raden Bathara Katong. Terlebih karena perbedaan keyakinan yang dibawa oleh Raden Bathara Katong. Kebanyakan dari mereka beragama Buddha dan Brahma. Golongan ini melakukan banyak hal untuk menyulitkan pemerintahan dan juga penguasa yang ada. Bahkan, tak jarang mereka melakukan penyerangan dan pemberontakan terhadap pemerintah. Akhirnya, dengan taktik yang dilakukan oleh Bathara Katong melalui Nawangsari yang menjadi mata-mata, dan di lain sisi Raden Bathara Katong mendekati dan menikahi anak gadis Ki Ageng Kutu, yaitu Niken Gandini, untuk bisa mengambil pusaka Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu akhirnya mampu ditaklukkan berkat hilangnya pusaka yang dimiliki olehnya. Ki Ageng Kutu kalah dan menghilang pada Jumat Wage. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu ini disebut Gunung Bajin yang terletak di daerah Kecamatan Bungkal. Warga merasa marah kepada Raden Bathara Katong karena dianggap telah membunuh Ki Ageng Kutu. Untuk meredam hal ini, Raden Bathara Katong mengaku kepada warga bahwa Ki Ageng Kutu mengalami moksa. Selain itu, Raden Bathara Katong mengaku bahwa dia adalah manusia setengah dewa. Sehingga inilah asal mula ia memiliki nama Bathara di tengah namanya yang melambangkan sifat kedewaannya.